Dengan siapa namanya? Oke. Dengan Rio. Rio. Ya, lanjut. Jadi saya umur 27 tahun, sekarang bekerja di Korea dengan income per bulan 30 juta, lalu savingnya itu sekitar 20 juta per bulan. Oke, bagus. Nah, lalu itu kan saya udah 6 tahun di sini. Saya itu ada rencana tahun depan mau pulang. Ya. Nah, dengan tabungan saya sekarang sekitar 950 jutaan, Oke. itu rencana saya kalau sampai tahun depan kan saya persiapkan mungkin 1 M, lalu ditambah dana darurat sekitar 60 jutaan, Iya. lalu tabungan untuk pengembangan diri ya sekitar 100-an. Oke. Nah, rencana saya itu kan untuk mencapai financial freedom, saya cuman butuh itu passive income 5 juta per bulan. Oke. Nah, kalau rencana saya itu mau saya masukkan obligasi dengan kupon 7%, itu apakah pilihan yang bagus atau masih belum bagus? Oke. Masih perlu dipertimbangkan lagi Kalau menurut kamu untuk gini. instrumen. Oke, itu pertanyaan bagus. Karena jadi ini kan yang kamu tanya basically keputusan personal finance kan. Balik lagi, personal finance itu Iya, sangat betul. personal finance itu sangat personal gitu. Jadi kamu misalnya tadi, kalau ketika kamu bahkan bisa pensiun dengan ini, kita kan bisa lihat, kamu kan sekarang udah punya let's say 1 miliar lah ya. Ini kita kasih simpel aja. Kalau kamu bisa bikin ini sampai jadi 3 miliar, kamu berarti bisa pensiun 10 juta bahkan per bulan. Oke. Kalau kamu mau pensiun dengan 5 juta, berarti kan simpel. Kamu tinggal 1,5 miliar, kamu ketemu di tengah, betul? Betul. Kamu harus tabung segini berarti kan? Tinggal nambah 500 juta lagi, kamu pasti bisa gitu. Apakah ini bijak untuk lu punya basically pun misalnya lu di Indon gitu kan? 1,5 M, lu beli, terus dia dapetin kupon tiap 6 bulan gitu kan, bayarin lu hidup 5 juta gitu setiap bulan. Apakah ini keputusan yang bagus atau enggak? Iya, betul. Nah, orang tuh masing-masing, sama sekali masing-masing. Kalau kamu emang senengnya ya udah cuma dengan 5 juta, terus kamu ngerasa ini kehidupan yang pas, silahkan. Gitu. Itu keputusan pribadi kamu. Tapi kalau kamu tanya orang kayak saya, ya saya nggak akan pernah puas gitu. Jadi saya pasti Nah, maunya lebih. itu problemnya di situ. Saya ada 2 rencana. Ya. Kalau mau pulang itu apakah baiknya langsung saya masukkan ke jangka panjang atau saya masukkan ke jangka pendek? Jadi nanti misalnya saya mau lihat-lihat pasar kan, mau usaha atau saya punya skill baru. Jadi nanti itu di situ saya masih bingungnya. Oke. Jadi investasi jangka panjang atau jangka pendek gitu, betul? Iya. Oke. Ini yang kalau saya, ini mungkin pertanyaannya saya ubah ya. Pertanyaan adalah kalau saya jadi kamu gitu kan, ngapain? Iya. Oke. Pertama, 1 miliarnya itu saya akan cari investasi yang bisa imbal hasil. Ini udah pasti di apa? Di equity, kepemilikan bisnis ya atau saham. Dibanding taruh di bonds. Kalau bonds tuh kayak tadi ini udah pensiun nih, selesai. Ini pensiun ya. Saya akan kejarnya daripada 5 juta, saya akan jadiin ini 3 miliar. Buat bisa 10 juta, double gitu loh dari yang saya harapkan tadinya. Dan itu kan waktunya kan kamu bisa hitung. Itu kamu tinggal butuh ya sekitar 7 tahun gitu kan. Kamu berinvestasi. Kalau jadi kamu, saya investasi jangka panjang. Jadi saya siapin dana darurat. Itu sekitar 2 tahun. Karena kamu kayaknya orang yang konservatif. Sisanya saya akan investasikan. Jangka panjang. Oke, itu yang akan saya lakukan. Saya akan kejarnya gimana caranya bisa 3 miliar. Oke, berarti maksudnya kita masih belum target ke financial freedom, tapi kita tingkatkan lagi gitu ya? Betul. Tapi nggak apa-apa kalau kamu emang puasnya segitu kan, kalau kamu target 3M, kalau nggak nyampe di 2M kan oke. Gitu loh. Oke. Itu pun target yang saya selalu pakai di hidup saya pribadi. Saya misalnya punya targetnya, saya kali 3 gitu targetnya. Biar kalau gagal ya jatuh di tengah gitu. Bahkan lebih tinggi dari target awal. Target kamu 1,5 M kan, udah kamu achieve nih. Kamu kali 3 aja gitu, 4,5 M kan lumayan 15 juta sebulan. Oke. Baik. Oke, terima kasih banyak. Oke.